Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 25 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari Yogyakarta menolak Presiden Joko Widodo. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden lewat besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal Gibran Rakabuming baru berumur 36 tahun, padahal syarat calon wakil presiden harus berumur 40 tahun. Ditambah lagi Anwar Usman ada hubungan saudara dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Seharusnya Anwar Usman menarik diri ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, malah Anwar Usman ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming dan ikut menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Padahal berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, kalau ada hubungan saudara dengan pihak yang disidangkan harus tarik diri, tidak ikut menyidangkannya, karena dalam menjatuhkan hukumannya tidak objektif dan biasanya lebih memenangkan saudaranya Gibran Rakabuming. Walaupun sudah disadari bahwa Gibran Rakabuming berumur 40 tahun sebagai syarat calon wakil presiden. Demikian juga Anwar Usman menyadari ada hubungan saudara sebagai besan yang tidak diperbolehkan aturan hukum menyidangkan Gibran Rakabuming. Tetapi dilanggar Anwar Usman tetap ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming serta ikut menandatangani putusan nomor 90 tahun 2023 cacat hukum, yaitu belum berumur 40 tahun dan Anwar Usman ikut menyidangkannya karena ada hubungan saudara sebagai paman. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, pemerintah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, melakukan berbagai kecurangan untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, antara lain: A. Mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta, menginstruksikan memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. B. Bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh kampanye dan memihak, hanya tidak boleh yaitu menggunakan fasilitas negara. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo secara terbuka di depan umum membagi-bagi sembako berupa beras 10 kg dengan uang kepada masyarakat pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02. C. Baik dalam tahap kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara, semua diarahkan yang menguntungkan atau memenangkan nomor urut 02. Sebaliknya, pemerintah termasuk Komisi Pemilihan Umum, aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum sudah tidak netral lagi, yang merugikan nomor urut 01 dan nomor urut 03. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dimanfaatkan Presiden Joko Widodo membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang menjadikan kemarahan masyarakat yang menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa dan perusak demokrasi. Saking marahnya Sultan Hamengkubuwono ke-10 atas ketidaknetralan Presiden Joko Widodo bersama seluruh aparat negara sampai Raja Yogyakarta menuding pusat kerusakan ketidakadilan dan pengerusakan demokrasi di Indonesia sebagai aktor utamanya datang dari Presiden Joko Widodo, sampai Sultan Hamengkubuwono ke-10
menolak Presiden Joko Widodo masuk ke Yogyakarta atau jangan sampai menginjak kakinya di Yogyakarta. Demikian juga perilaku Presiden Joko Widodo sumber kehancuran hukum dan demokrasi di Indonesia. Sama juga tidak disenangi masyarakat Solo, sejalan dengan masyarakat Yogyakarta. Presiden Joko Widodo keras kepala, merasa dirinya yang benar sendiri, padahal masyarakat umum dan para guru besar universitas hingga 50 universitas telah mengkritik atau menasihati agar Presiden Joko Widodo kembali ke jalan yang benar, padahal para guru besar memberi kritikan membangun tidak ada tujuan untuk mendapat jabatan, murni agar prinsip demokrasi berjalan dengan baik. Demikian juga hukum itu berjalan dengan baik sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selama Presiden Joko Widodo menjabat presiden 9 tahun, terjadi beberapa kali demonstrasi, tetapi para guru besar tidak pernah turut campur tangan karena dianggap masalahnya biasa saja. Tetapi kali ini di penghujung selesai jabatan sebagai presiden, timbul masalah sangat besar sampai menginjak-injak hukum dan menghancurkan demokrasi, sampai para guru besar turun tangan ambil peran untuk menasihati lewat kritikan kepada Presiden Joko Widodo agar kembali ke jalan yang benar sesuai ketentuan hukum dalam berdemokrasi. Semua kritikan yang membangun tidak ada yang didengar Presiden Joko Widodo karena selama menjawab presiden akan terus melakukan kecurangan. Walaupun sudah selesai pemilihan umum, maka Presiden Joko Widodo harus dimaksudkan lewat hak angket di DPR yang dibenarkan konstitusi. Harapan saya, bila sampai berhasil dimaksudkan Presiden Joko Widodo, akan dilakukan pemilihan ulang ketiga calon presiden dan calon wakil presiden yang netral sesuai prinsip demokrasi, sampai nanti terpilih presiden dan wakil presiden sesuai kehendak masyarakat untuk memimpin bangsa Indonesia sesuai falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden lewat besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal Gibran Rakabuming baru berumur 36 tahun, padahal syarat calon wakil presiden harus berumur 40 tahun, ditambah lagi Anwar Usman ada hubungan saudara dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Seharusnya Anwar Usman menarik diri ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, malah Anwar Usman ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming dan ikut menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, padahal berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim kalau ada hubungan saudara dengan pihak yang disidangkan harus tarik diri, tidak ikut menyidangkannya, karena dalam menjatuhkan hukumannya tidak objektif dan biasanya lebih memenangkan saudaranya Gibran Rakabuming, walaupun sudah disadari bahwa Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun sebagai syarat calon wakil presiden. Demikian juga Anwar Usman menyadari ada hubungan saudara sebagai besan sebagai paman yang tidak diperbolehkan aturan hukum menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, tetapi yang dilanggar Anwar Usman tetap ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming serta ikut menandatangani putusan nomor 90 tahun 2023 cacat hukum, yaitu belum berumur 40 tahun dan Anwar Usman ikut menyidangkannya. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, pemerintah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, melakukan berbagai kecurangan untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, antara lain mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno,
Jakarta menginstruksikan memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. B. Bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo secara terbuka di depan umum membagi-bagi sembako berupa beras 10 kg dengan uang kepada masyarakat pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02. C. Baik dalam tahap kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara, semua diarahkan yang menguntungkan atau memenangkan nomor urut 02. Sebaliknya, pemerintah termasuk Komisi Pemilihan Umum, aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum sudah tidak netral lagi, yang merugikan nomor urut 01 dan nomor urut 03. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dimanfaatkan Presiden Joko Widodo membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang menjadikan kemarahan masyarakat yang menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa Indonesia dan perusak demokrasi. Saking marahnya Sultan Hamengkubuwono ke-10 atas ketidaknetralan Presiden Joko Widodo bersama seluruh aparat negara sampai Raja Yogyakarta menuding pusat kerusakan ketidakadilan dan pengerusakan demokrasi di Indonesia sebagai aktor utamanya datang dari Presiden Joko Widodo. Sampai Sultan Hamengkubuwono ke-10 menolak Presiden Joko Widodo masuk ke Yogyakarta atau jangan sampai menginjak kakinya di Yogyakarta. Demikian juga perilaku Presiden Joko Widodo sumber kehancuran hukum dan demokrasi di Indonesia. Sama juga tidak disenangi masyarakat Solo sejalan dengan masyarakat Yogyakarta. Presiden Joko Widodo keras kepala, merasa dirinya yang benar sendiri, padahal masyarakat umum dan para guru besar universitas hingga lebih 40 universitas telah mengkritik atau menasihati agar Presiden Joko Widodo kembali ke jalan yang benar. Padahal para guru besar memberi kritikan membangun tidak ada tujuan untuk mendapat jabatan, murni agar prinsip demokrasi berjalan dengan baik. Demikian juga hukum itu berjalan dengan baik sesuai rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selama Presiden Joko Widodo menjabat Presiden 9 tahun, terjadi beberapa kali demonstrasi, tetapi para guru besar tidak ikut turun campur tangan karena dianggap masalahnya biasa saja. Tetapi kali ini di penghujung selesai jabatan sebagai presiden, timbul masalah sangat besar sampai menginjak-injak hukum dan menghancurkan demokrasi sampai para guru besar turun tangan, ambil peran untuk menasihati lewat kritikan kepada Presiden Joko Widodo agar kembali ke jalan yang benar sesuai ketentuan hukum dalam berdemokrasi. Semua kritikan yang membangun tidak ada yang didengar Presiden Joko Widodo karena selama menjabat Presiden akan terus melakukan kecurangan-kecurangan walaupun sudah selesai pemilihan umum. Maka Presiden Joko Widodo harus dimaksulkan lewat hak angket di DPR yang dibenarkan konstitusi. Harapan saya, bila sampai berhasil dimaksulkan Presiden Joko Widodo, akan dilakukan pemilihan ulang ketiga calon presiden dan calon wakil presiden yang netral sesuai prinsip demokrasi. Sampai nanti terpilih presiden dan wakil presiden sesuai kehendak masyarakat untuk memimpin bangsa Indonesia sesuai falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.